Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Posisi hari ini kita sedang ada di lahane Mas Mualim, tapi kebetulan beliaunya tidak bisa menemani karena beliaunya sedang bekerja di tempatnya Gusman Bojonegoro. Ini tanaman saat ini 48 HST dan informasinya 3 hari yang lalu tanaman ini sudah laku. Jadi pas di umur 45 HST ini sudah deal harganya. Dari benih 50 kg Mas Mualim itu mintanya 15 juta dan dealnya itu berapa? 13 juta. Baru 45 hari sudah deal-dealan harga. Sempat ketemu Mas Mualim dan saya agak sedikit marah, guys. Bukan karena saya itu tidak suka sama Mas Mualim, karena saya sangat sayang sama Mas Mualim. Alasan saya agak sedikit marah karena saya tidak suka deal-dealan harga di bawah umur 50 HST. Pengennya saya deal-dealan harga itu di atas 50 HST. Pas deal-dealan harga itu kita sudah menentukan dari pihak kita maupun pihak penebas itu sudah menentukan hari panennya. Jadi biar sama-sama enak. Alasannya kenapa Mas Gusman? Karena di saat ada kenaikan harga bawang merah pas panen, petani tidak akan dapat tambahan. Tapi jika ada penurunan harga, apakah mungkin petani itu akan ditambahi? Hanya penebas-penebas tertentu yang melakukan hal itu. Di sini posisi Gusman Bojonegoro bukan berpihak pada petani atau penebas atau makelar. Semuanya tetap saudara Gusman Bojonegoro. Karena antara penebas dan petani itu harus saling berkaitan. Jadi untuk penebas kalau menawar yo jangan terlalu, dan untuk petaninya mintalah harga sesuai kondisi tanamannya sampean. Bukan berarti jika tutulan di lahan itu 20.000 terus dengan kondisi tanamannya sampean kurang bagus, sampean juga minta tutulan 20.000, itu juga kurang bagus. Itu namanya menyiksa penebas. Oke, kita masuk ke ranah penjelasan tentang tanaman yang saat ini sudah 48 HST. Apa saja yang harus dilakukan? Sedikit disut, tidak apa-apa Mas Ucup, gagangnya diperlihatkan. Biasanya teman-teman itu nanya, agak disut biar tahu. Ini tanamannya Mas Mualim tergolong umbinya itu biji, guys. Jadi tidak pecah. Biasanya umbi yang biji yang tidak pecah itu tonasenya insya Allah lebih kuat dan lebih dapat. Jadi untuk teman-temanku semua, untuk membuat tanaman kita itu supaya tidak pecah, usahakan di saat kalau masih musim hujan untuk pemupukan terakhir benar-benar kurangi nitratnya atau nitrogennya. Dan sedikit penjelasan, kalau sudah memasuki 45 HST atau seperti tanaman Mas Mualim, apa yang harus kita lakukan? Apa kita juga harus nyepre? Ya, kita masih wajib nyepre. Salah satunya karena sudah laku dan itu tambah menjadi beban buat kita untuk menjaga tanaman kita supaya tetap seperti apa yang kita tawarkan, pas kita tawarkan. Jangan kalau sudah laku terus kita tidak mau merawatnya.
perawatan yang harus dilakukan kalau posisi saat ini sudah tidak hujan, berarti kita harus nyiram minimal 2 hari sekali. Minimal. Ini teguran untuk Mas Mualim. Ini sering saya tegur. Kalau sudah tidak ada hujan 3 hari, nunggu mendung. Siapa tahu nanti hujan. Kita tidak boleh nunggu adanya mendung. Karena mendung tak berarti hujan. Ngono lagu nih. Jadi lebih baik kita nyiram. Pagi kita nyiram. Terus suruhnya hujan. Nggak apa-apa guys. Jadi usahakan kalau nyiram itu sebelum matahari itu memancarkan cahaya putihnya. Pito, Cuk. Pagi, kalau bisa pagi itu kita sudah nyiram. Tujuannya kita itu menurunkan embun yang ada di daun bawang merah kita. Supaya tanaman kita bisa terhindar dari jamur. Itu cara yang paling bagus untuk dilakukan tanpa harus mengeluarkan modal. Yang kedua, kenapa kita harus nyiram? Karena di saat tanaman itu benar-benar fokus ke umbi, kita itu wajib sering-sering nyiram supaya umbinya nanti benar-benar bisa maksimal. Jadi umbi nanti akan lebih berat. Itu alasan yang kedua. Dan untuk nyepraynya kita lihat kondisi tanaman, ada serangan apa. Jadi jangan asal nyepray. Sering saya katakan, banyak petani itu yang hanya gaya-gayaan manggul spray, tapi tidak tahu apa tujuannya. Dan itu masih rata di Indonesia. Masih rata. Untuk yang sudah tidak seperti itu, jangan tersinggung. Yang masih seperti itu, wajib tersinggung. Jadi, bukannya tidak boleh tersinggung, enggak. Yang masih seperti itu, wajib tersinggung. Kenapa? Biar belajar. Saya masih sering menemukan petani-petani seperti itu. Saya tanya, sampai nyepray obat apa? Ya obat-obat seperti biasanya, tujuannya apa? Enggak tahu, pokoknya nyepray. Dan di sini sekalian saya jawab, tadi ada pertanyaan dari Purwodadi, tepatnya di baratnya Sulur Sari. Itu ada tanaman yang macet dan beliaunya tanya, Mas Gusman, kalau di video-video ini sampean kok tanamannya bisa bagus-bagus, ini tanaman saya kok macet. Di situ jelas-jelas bukan kesalahan dari benih. Saya tahu itu. Saya lihat visualnya, jelas-jelas kesalahan dari olah lahannya. Saya yakin karena mendengar harga bawang merah itu naik terus, pengen tanam, akhirnya benar-benar tidak dilakukan dengan maksimal olah lahannya. Jadi tergesa-gesa tanam dan itu menjadi bumerang. Karena olah lahan yang asal-asalan itu sama halnya kita sudah teken kontrak kegagalan di awal. Menurut ya. Dan di sini saya selipkan, saya informasikan, insya Allah ini kalau bisa deal ongkirnya, insya Allah Gusman Bojonegoro akan ke Sumatera Barat, tepatnya Minangkabau. Oke, kita lanjut ke sana sambil disut Mas Yusuf ya. Oke guys, itu sedikit informasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Doakan semoga tanaman Mas Mualim ini seperti apa yang diharapkan oleh Mas Mualim. Alhamdulillah sudah mulai ada peningkatan. Dan tanam sebelum ini sudah bagus, tapi masih bagusan yang ini coba ya. Masih bagusan yang ini, dan kedepannya semoga tanaman Mas Mualim bisa lebih bagus lagi. Untuk lahannya di sini, saya rasa lahan Mas Mualim ini sudah mulai layak untuk tanami bawang merah karena sudah selalu dimasukkan
kompos, dan nabati yang lainnya. Oke, itu informasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Dan kedepannya kalau ini saya tambahkan, kalau panjenengan semua memang pengen tanam bawang merah dan pengen tahu gimana cara merawat bawang merah, gimana budidaya bawang merah yang baik dan benar, pengen belajar bareng bersama Gusman Bojonegoro, kita welcome. Jadi kita akan mendampingi bersama Mas Yusuf Wijayanto. Kemarin juga di Bojonegoro bagian barat ya. Bagian barat itu ada salah satu kepala desa yang minta bantuan dari Gusman Bojonegoro untuk melihat lahannya itu potensi untuk ditanami bawang merah atau tidak, dan kita datang ke sana. Alhamdulillah lahannya potensi untuk ditanami bawang merah. Keseharian dari Gusman Bojonegoro memang niat kita itu berbagi, karena slogan kita tetap mengikuti slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Jadi keseharian kita itu kalau ada petani yang membutuhkan kita akan membantunya. Jadi kalau untuk luar Jawa kan kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Kalau untuk hanya luar-luar kota yang masih dekat-dekat, insya Allah langsung akan kita datangi. Jadi kita benar-benar akan menguraikan yang sebenarnya gimana cara budidaya bawang merah. Karena kita sering ngomong untuk tanaman horti itu paling gampang tanam bawang merah. Oke, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.